Boleh apabila kamu mengatakan ini adalah mitos kuno yang udah gak relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Tapi, bangun dulu ya dari tidur. Nyatanya, pesan sederhana ini masih mempengaruhi hidup bahkan hingga saat ini. Dan kamu pun ikut terjebak dalam pusaran ketakutan yang ditimbulkan dari sebuah mitos sederhana. Makan gak habis, ayam mati. Ini urusannya bukan pada percaya atau enggak ya, tapi kita kaji mitos ini pakai logika. Sehingga kita bisa mengatakan pembahasan yang seimbang, serta mendapatkan kesimpulan apakah relevan dengan kehidupan masa sekarang atau emang udah gak pantas. Pakai logika sengaja mengupas berbagai hal dari kehidupan dari berbagai sudut pandang, termasuk mitos ini, yang di beberapa tempat masih sering banget kita dengar untuk nakut-nakutin anak kecil. Oh iya, by the way, bener gak sih kalau ngedidik anak kecil itu dengan nakut-nakutin, apa nggak berdampak nanti kalau udah gede dia bakalan jadi generasi penakut alias gampang parno? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jika mengambil dari Wikipedia, mitos berasal dari cerita Yunani yang berasal dari masa lampau dan oleh penganutnya cerita ini dianggap benar-benar terjadi. Sementara KBBI mengatakan bahwa mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sedangkan menurut sudut pandang ahli, cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya cerita. Pengertian ini dipaparkan oleh James Dananjaya dalam bukunya yang berjudul Folklore Indonesia, Ilmu Gosip Dongeng, dan lain-lain yang terbit di Jakarta tahun 1986. Dari ketiga sajian definisi tadi, bisa kita tarik benang merah bahwa mitos pada dasarnya adalah cerita yang berhubungan dengan waktu di masa lampau, meskipun itu entah kapan serta dianggap benar-benar terjadi. Tapi awas, jangan langsung berkesimpulan mitos memang benar-benar terjadi. Pakai logika. Kejadian di masa lampau tidak tercatat dalam sejarah, dan kapan waktunya juga tidak ditegaskan. Tidak ada yang benar-benar mengatakan kapan. Serta kejadian secara faktual adalah sebatas anggapan. Jadi, kesimpulan yang mampu kita ambil dan paling bisa diterima oleh logika, bahwa mitos adalah cerita yang kejadiannya serta titik awalnya tidak diketahui oleh faktor faktualnya masih bias. Kami juga memiliki sudut pandang, mengingat mitos yang beredar di budaya kita sangat banyak, kompleks, dan memiliki identitas masing-masing. Ada mitos yang langsung berkaitan dengan manusia, ada mitos yang berkaitan dengan objek tertentu, dan tak jarang juga kita menemui mitos yang berkaitan erat dengan tempat tertentu. Jadi, kita nggak bisa langsung generalkan mitos itu benar-benar terjadi di masa lalu, atau enggak. Atau hanya cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tetap dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dari masing-masing mitos. Kamu juga bisa membagikan mitos yang paling viral di daerah kamu. Tulis saja di kolom komentar ya. Kembali ke urusan ayam. Apa hubungannya makan gak habis kok malah ayam yang mati? Bukannya kalau makan ada sisa, malah bisa dikasih buat ayam? Kenapa malah jadi kontradiksi? Pada dasarnya, mitos ini muncul untuk keperluan mendidik generasi muda. Inilah cara para moyang kita di masa lampau untuk mendidik. Mereka lebih banyak menggunakan perlambang dan filosofi, dengan tujuan agar anak mampu berpikir, mampu mengembangkan wawasan, dan mampu menerjemahkan sebuah kasus dengan cara pikirnya sendiri. Termasuk dalam urusan makan. Selain untuk kebutuhan tubuh, makan adalah bentuk syukur pada Sang Pencipta dan bentuk tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab inilah yang oleh para moyang kita sengaja ditanamkan ke generasi muda sedini mungkin, sejak masih kecil banget. Contohnya, makan harus dihabiskan. Dengan demikian, si anak akan terbiasa mengukur sejauh mana perutnya akan merasa kenyang, dan dia juga akan berpikir akibat apabila makan terlalu banyak, jadi kekenyangan dan malah ngebuang makanan. Terlepas saat itu sedang susah pangan atau justru moyang kita
sedang berada dalam masa keemasan di bawah pimpinan sebuah kerajaan. Makan adalah sebuah aktivitas harian yang dilakukan semua orang. Makan dengan membuat sisa, makan dengan kekenyangan dipandang sebagai hal yang kurang pantas. Satu, karena mencederai rasa syukur pada pencipta. Dan yang kedua, telah merusak pendidikan karakter tanggung jawab pada anak. Inilah luar biasanya moyang kita dalam mendidik. Sangat rinci dan bersumber dari studi kasus yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan ayam mati? Ayam di masa lalu adalah salah satu binatang piaraan favorit. Selain mudah dirawat, gak gampang sakit, juga memiliki nilai ekonomis. Adalah hal asing jika anak lelaki memelihara ayam jago untuk dijual atau ayam betina untuk diternak. Selaras dengan masa sekarang, di mana salah satu cara menanamkan tanggung jawab pada anak adalah dengan memberikannya binatang piaraan. Rupanya, moyang kita menyadari ini jauh di masa lalu, sehingga membentuk koneksi antara mitos dengan pembentukan karakter. Mereka membumbui sebuah akibat dari sebuah perbuatan. Akan ada akibat ayam mati jika makan tidak habis. Secara sederhana, dengan perlambang makan sampai habis, jangan bersisa. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa segala yang kita lakukan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan sampai tuntas. Seperti halnya tugas kuliah, tugas di pekerjaan, ada atau tidak ada yang mengawasi, tugas tetaplah sebuah tanggung jawab yang harus tuntas. Kenapa moyang kita membuat mitos? Padahal bisa aja menyampaikan secara langsung maksud dan tujuannya. Memang ada pilihan, yaitu menyampaikan secara langsung tentang pendidikan karakter pada anak. Dalam hal ini adalah membentuk tanggung jawab. Namun, apakah anak akan serta-merta mengerti tentang itu? Lalu apakah ada perkembangan pola pikir pada anak setelah itu? Ini patut menjadi pertimbangan, karena tiap anak memiliki pola pikir yang berbeda. Terlalu kaku jika sebagai orang tua harus menyetir kemana anak harus berpikir dan berkeputusan. Mitos diperlukan sebagai jembatan agar anak mengerti dan memahami sebuah pelajaran dengan cara yang sangat sederhana, dengan tuturan yang mudah diingat dan dengan bahasa yang gampang mereka pahami, sehingga kelak saat dewasa mereka akan menyadari bahwa bahasa yang mudah tersebut mengandung pesan moral yang mendalam dan relevan dengan setiap fase kehidupan. Moyang kita membentuk mitos tentu memiliki berbagai tujuan. Dalam hal mitos ayam mati ini adalah unsur pendidikan yang diutamakan. Pelajaran tentang pendidikan karakter yang dikemas dengan bahasa dan cara sesederhana mungkin. Bukan viral atau terkenal yang mereka butuhkan, tapi mereka lebih memiliki sudut pandang bagaimana anak mampu memahami nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Masyarakat memang berubah, zaman berubah, dan dunia senantiasa berubah. Tapi selalu ada nilai-nilai luhur yang awet sejak zaman moyang terdahulu hingga saat ini. Nilai-nilai yang patut kita jadikan referensi dalam segala zaman kehidupan dan tetap akan relevan hingga kapanpun. Moyang kita telah mengajarkan pada kita bagaimana tanggung jawab, sebuah sikap yang kudu ditanamkan sejak kecil. Dengan harapan sampai dewasa nanti, kemana fungsi anak akan merantau dan menjemput rezekinya, sejauh mana anak akan menempuh pendidikan tinggi dan mengangkat derajat orang tuanya, si anak tetap memiliki bekal nilai moral, yaitu nilai tanggung jawab. Maka sudah saatnya kita sebagai generasi penerus di bangsa ini tidak perlu menafikan beragam mitos yang beredar di masyarakat. Semua tentu memiliki maksud kenapa harus dibuat, terlepas dari percaya atau tidaknya. Tapi akan lebih bijak jika kita kupas apa isinya di dalamnya dan mengambil nilai-nilai luhur darinya, daripada sekedar berdebatkan tanpa analisis dan percaya dengan membabi buta.